Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rasana mewakili rekan-rekan kelompok kami akan mempresentasikan bab lingkaran, tepatnya pada subbab kedudukan dua lingkaran matematika peminatan. Bagian-bagian yang akan saya presentasikan yaitu kedua lingkaran, kedudukan dua lingkaran, dan berkas lingkaran. Oke. Mari kita belajar bersama. Kedudukan dua lingkaran. Nah, kedudukan dua lingkaran ini ada beberapa kemungkinan yang akan muncul pada dua lingkaran. Yang pertama, ada dua lingkaran berpotongan. Nah, perhatikan pada gambar berikut, pada garis DP1, P2. Nah, ini disebut sebagai titik pusat antar kedua lingkaran tersebut. Nah, kedua lingkaran tersebut dapat dikatakan sebagai dua lingkaran yang berpotongan jika jumlah dua sisi segitiganya R1 dan R2-nya ini nilainya lebih besar daripada P1, P2. Jadi secara matematisnya P1, P2 ini nilainya harus lebih kecil daripada jumlah R1 dan R2. Jadi jumlah dari jari-jari kedua lingkaran tersebut ini harus lebih besar nilainya daripada jumlah atau jarak dari titik pusat kedua lingkaran tersebut. Selanjutnya ada dua lingkaran bersinggungan. Nah, pada dua lingkaran bersinggungan ini ada dua jenis. Ada bersinggungan luar dan bersinggungan dalam. Oke, kita bahas bersinggungan luar. Nah, kenapa disebut bersinggungan luar pada dua lingkaran tersebut? Karena jarak antara kedua pusat lingkarannya ini nilainya sama dengan jumlah antara jari-jari kedua lingkaran tersebut. Jadi secara matematisnya kita lihat P1, P2 ini nilainya sama dengan R1 plus R2. Jadi balance antara nilai jari-jari dan titik pusatnya dari kedua lingkaran tersebut. Selanjutnya bersinggungan dalam. Nah, bersinggungan dalam ini syaratnya di kedua lingkaran tersebut jarak antara kedua pusat lingkarannya ini sama dengan selisih jari-jari kedua lingkaran tersebut. Jadi kebalikan dari bersinggungan luar. Ini nilai dari titik pusat kedua lingkaran tersebut sama dengan selisih antar kedua jari-jari tersebut. Begitu. Selanjutnya dua lingkaran saling lepas. Nah, saling lepas ini artinya sama dengan dua lingkaran yang tidak berpotongan ataupun bersinggungan pula gitu. Nah, hal ini dapat terjadi, jadi kedua lingkaran tersebut dapat dikatakan sebagai dua lingkaran yang tidak berpotongan dan bersinggungan jika kedua lingkaran tersebut memenuhi syarat, yaitu jarak antar kedua pusat lingkaran tersebut nilainya lebih besar daripada jumlah jari-jari kedua lingkaran tersebut. Jadi P1, P2 lebih besar daripada R1 plus R2. Selanjutnya dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Nah, ini juga mempunyai syarat, yaitu kuadrat antara jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut nilainya sama dengan kuadrat jari-jarinya. Jadi secara matematisnya P1 P2 kuadrat sama dengan R1 plus R2 kuadrat. Nah, jadi jumlah kuadrat dari R1 atau jari-jarinya ini harus sama nilainya dengan kuadrat dari P1 P2. Jadi titik pusat kedua lingkaran tersebut. Begitu. Yang selanjutnya lingkaran L2 memotong dan membagi dua sama besar lingkaran L1. Nah, perhatikan gambar berikut. L2 yang lingkaran besar ini memotong sama besar lingkaran L1. Nah, membagi dua ya. Nah, hal ini terjadi jika telah memenuhi syaratnya, yaitu kedua jaraknya antar pusat kedua lingkaran tersebut sama dengan kuadrat jari-jarinya. Jadi sebaliknya dari lingkaran yang memotong tegak lurus. Jadi P1 P2 kuadrat sama dengan R2
kuadrat min R1 kuadrat. Jadi selisihnya kuadrat selisih dari jari-jari tersebut sama dengan kuadrat titik pusat keduanya. Oke, next kita lanjut ke berkas lingkaran. Apa sih berkas lingkaran itu? Nah, misalkan dua lingkaran dengan persamaan L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, itu berpotongan dengan lingkaran 2 dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 plus E sama dengan 0. Nah, pada dua titik potong D dan E dengan DE disebut tali busur sekutu. Nah, ini adalah salah satu unsur lingkaran. Nah, dari tali busur sekutu DE ini bisa dibuat sejumlah lingkaran. Nah, sejumlah lingkaran itulah yang disebut sebagai berkas lingkaran. Nah, jadi berkas lingkaran ini lingkaran-lingkaran dari hasil L1 dengan L2 saling berpotongan gitu. Nah, ini berikut gambarnya. Garis kuasa L1 min L2 kuadrat dan salah satu berkas lingkarannya ini L1 plus tuh. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai contoh soal-soalnya. Diketahui lingkaran L1 berpusat di titik 4,8 dan melalui titik 2,8 dan lingkaran L2 berpusat di titik 12,2 dan melalui titik 12,6. Tentukan kedua lingkaran tersebut, kedudukan kedua lingkaran tersebut. Oke, penyelesaiannya di sini lingkaran 1 menggunakan persamaan umum lingkaran yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus sama dengan R kuadrat. Nah, itu adalah persamaan umum lingkaran. Di sini kita masukkan nilai-nilainya. A dan B ini titik pusatnya dan X dan Y-nya ini adalah titik yang dilaluinya. Nah, sehingga hasil jari-jari yang diketahui, jari-jari yang dihasilkan adalah 2. Selanjutnya lingkaran 2 sama menggunakan persamaan umum lingkaran. AB-nya itu titik pusat pada lingkaran 2 dan XY-nya adalah titik yang dilalui oleh lingkaran 2 tersebut, sehingga hasil akhirnya R sama dengan 8. Berarti lingkaran 2 memiliki jari-jari 8. Kita masukkan nilai-nilainya kepada rumus untuk menentukan jarak titik pusatnya. X2 yaitu 12, Y2 2, X1 4, Y1 8. Ini terdapat atau kita cari nilainya dari titik pusat kedua lingkaran tersebut gitu. X2 berarti lingkaran 2, kalau X1 berarti lingkaran 1. Begitupun pada titik Y. Kita masukkan nilai hingga hasil akhirnya adalah 10. Maka D atau titik pusatnya sama dengan R besar plus R. Berarti titik pusat ini sama dengan jumlah kedua jari-jarinya. Nah, hal tersebut adalah konsep pada kedudukan dua lingkaran yang bersinggungan luar. Jadi, kedudukan dua lingkaran tersebut adalah bersinggungan luar. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan dan lain-lain, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, kami kelompok 4 dari 11 MIPA 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.